Sudah terlihat. Sudah. Pak Dewan Juri. Sudah terlihat? Sudah. Oh iya. Sudah. Ya, saya bacakan ulang rumusnya. Itu diberikan waktu selama kurang lebih 15 menit untuk presentasi dan dilanjutkan langsung saya tanya jawab selama kurang lebih 20 menit. Waktu presentasi selama 15 menit, saya persilahkan dari sekarang. Ya, silahkan diambil alih. Oke, terima kasih moderator. Saya ambil alih. Apa suara saya terdengar? Ya, dengar dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya pada saat ini kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar daripada bahaya. Kami peserta OPDI Ocean Port Design Innovation dengan nomor urut 033 dari Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Bersama saya Fredrik Idianto selaku ketua tim dan kedua rekan saya Iksan Anugrah dan Rani Yuniar Putrianti. Izinkan kami untuk mempresentasikan pengembangan inovasi pelabuhan Karyangau Balikpapan Panajam yang lebih tertata. Sektor maritim dan kelautan Indonesia menjadi sangat strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut Journal of Region and Rural Development Planning, Indonesia memiliki potensi garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, yaitu sekitar 81.000 km dengan cakupan 17.508 pulau yang tersebar. Meninjau dari garis pantai, hal ini dapat dijadikan strategi pembangunan nasional dari sektor maritim dan kelautan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan tujuan akhir pemerataan pembangunan. Seiring perkembangan wilayah, aktivitas mobilitas penduduk meningkat. Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan yang menyebabkan aktivitas banyak menggunakan transportasi laut. Hal ini menuntut layanan jasa transportasi laut menjadi lebih efisien guna memperlancar aktivitas tersebut. Pelabuhan menjadi salah satu unsur terpenting dalam kegiatan mobilitas yang menggunakan transportasi laut. Mengambil contoh Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya Balikpapan, menjadi potensi menjadi kota transit menurut rencana pembangunan jangka menengah daerah Balikpapan. Pelabuhan Karyangau yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, pelabuhan ini juga menjadi akses utama untuk penyeberangan dari daerah Kabupaten Penajam menuju kota Balikpapan. Mobilitas penduduk membuat kenaikan jumlah pengguna jasa pelabuhan Karyangau. Kenaikan jumlah pengguna jasa menyebabkan padatan bagian jalan menuju pelabuhan, baik dari arah Balikpapan maupun dari arah Penajam. Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa masalah yang terjadi pada pelabuhan Karyangau Penajam, antara lain, yang pertama akses jalan masuk pelabuhan Karyangau Balikpapan Penajam antara kendaraan besar roda 6, roda 4, dan roda 2 digabung menjadi satu akses jalan, sehingga dapat membahayakan pengendara roda 2. Yang kedua, sering terjadi kemacetan atau antri panjang pada proses tiketing di pelabuhan Karyangau Balikpapan Penajam, dan yang terakhir akses jalan untuk keluar dari pelabuhan Karyangau Balikpapan sedikit curam dan jalan mengalami kerusakan. Gambar pertama menunjukkan akses masuk dari pelabuhan Karyangau, yang kedua adalah gerbang tiketing, yang ketiga itu adalah akses keluar dari area pelabuhan. Dalam membuat desain inovasi untuk Pelabuhan Karyangau, kami mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 pada Pasal 35, Ayat 2A yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran dua pelabuhan penyeberangan yang singkat. Berikut ini bisa kita lihat adalah layout pelabuhan saat ini. Pelabuhan Karyangau Balikpapan Panajam sebagian berada di wilayah turunan bukit, dan sebagian lainnya di daerah pesisir Teluk Balikpapan. Jalan menuju loket hanya ada satu untuk seluruh jenis kendaraan, dan terdapat di daerah menurun. Hal ini yang menjadi kajian utama kami
dalam penyusunan tata ruang kembali pada Pelabuhan Karyangau Balikpapan Panajam. Dan berikut ini merupakan gambaran pelabuhan, pengembangan desain inovasi, gambar layout baru. Dapat kita lihat, berdasarkan peraturan pemerintah yang menjadi acuan kami, maka pelayanan efektif dan efisiensi menjadi titik utama yang dituju dari desain kami. Pembangunan ruang kerja office di dalam desain dijadikan satu bangunan, yang sebelumnya, pada desain sebelumnya terdapat 3 bangunan. Tujuan untuk menyederhanakan sistem administrasi dan mempermudah calon penumpang dalam mengurus berkas administrasi yang diperlukan. Pembuatan jalur tambahan yang terdiri jalur 1 untuk kendaraan jenis sepeda motor, jalur 2 untuk kendaraan jenis roda 4, dan jalur 3 untuk kendaraan roda 6. Ketiga jalur tersebut dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan pada jalan yang menurun, dan juga mengurangi kepadatan yang terjadi jika jumlah penggunaan jasa meningkat. Pada setiap ujung jalur, akan ada loket untuk tiket feri menuju Panajam dan Mamuju. Tambahan fasilitas penunjang pada Pelabuhan Karyangau adalah gudang, di mana gudang ini difungsikan untuk penyimpanan sementara barang-barang kegiatan ekspor-impor. Dan selanjutnya pada bagian nomor 10 dan 11, terdapat taman dan ruang terbuka yang bisa digunakan oleh penumpang. Taman dan ruang terbuka ini juga termasuk salah satu elemen atau sebagai tempat upaya untuk memenuhi lahan hijau yang dikonversi dari keadaan yang sebelumnya terbatas. Berikut adalah gambaran lalu lintas saat ini. Terlihat hanya ada satu jalur utama untuk jalur masuk ke Pelabuhan Karyangau Balikpapan Karyangau Penajam, di mana untuk pola pergerakan pejalan kaki ditandai dengan panah berwarna merah, pola pergerakan pengantar atau penjemput ditandai dengan panah berwarna biru, lalu pola pergerakan kendaraan untuk seluruh jenis kendaraan ditandai dengan panah berwarna kuning. Hal ini yang menjadikan kelompok kami membuat desain terbaru untuk jalur utama memasuki Pelabuhan Balikpapan Karyangau. Mengapa kami tidak mendesain di bagian dermaganya? Karena bagian dermaganya berada di hilir sungai, yang dimana jika kita menambahkan dermaga, yang pertama di sini sudah terdapat 4 dermaga. Jika kita menambahkan dermaga lagi, ditakutkan tidak memiliki space untuk kolam putarnya. Jadi yang kami desain, yang kami berikan inovasi itu di pelabuhan di bagian daratnya, karena seperti tadi sudah disampaikan bahwa dermaga termasuk komponen dari pelabuhan. Jadi pelabuhan itu tidak hanya mengangkat tentang dermaga. Selanjutnya ini adalah gambaran lalu lintas desain terbaru dari kami, di mana panah merah yaitu jalur masuknya kendaraan baik roda 6, 4 ataupun 2 dengan tujuan penyeberangan Mamuju dan Palu. Panah biru yaitu jalur masuknya kendaraan baik roda 6, 4 dan 2 dengan tujuan penyeberangan Penajam. Panah kuning jalur keluar khusus kendaraan roda 6 baik asal Mamuju, Palu dan Penajam. Lalu panah hijau merupakan jalur keluar kendaraan roda 4 dan 2 baik asal Mamuju, Palu dan Penajam. Jadi, jika penumpang ingin pergi ke Penajam, maka akan langsung diarahkan ke dermaga di mana feri yang sudah siap sandar dan akan berlayar. Lalu, jika penumpang ingin menuju Mamuju ataupun Palu, akan diarahkan langsung ke parkiran untuk menunggu terlebih dahulu feri proses bongkar muatnya selesai. Seperti itu. Selanjutnya, jadi disimpulkan bahwa pengembangan inovasi Pelabuhan Karyangau Balikpapan Penajam yang lebih tertata merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Adanya pengembangan desain tata letak Pelabuhan Karyangau Balikpapan Penajam diharapkan dapat mengatasi permasalahan kepadatan yang terjadi. Selain itu, juga untuk memenuhi efisiensi terkait pengguna jasa pelabuhan oleh para pengguna, sehingga tujuan dari konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dapat tercapai dalam poin meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut. Berikut adalah video dari desain 3D kami
Demikian presentasi pengembangan desain inovasi pelabuhan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada nomor urut 033 atas presentasinya. Jadi langsung saja kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab selama 20 menit. Saya mulai dari sekarang. Silakan Dewan Juri. Terima kasih. Saya duluan Pak Edi, mohon izin. Silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak Edi ya atas pemberi izinannya. Oke, ini ITK ya saya lihat ini Rani ini angkatan berapa Rani ini? Angkatan 2019, Pak. 2019 ya, dari tadi senyumnya mereka ya. Saya perhatikan selalu ya, dia mungkin puasa ya. Jadi senyum itu adalah ibadah gitu ya. Jadi makanya dia tersenyum selalu gitu. Oke, ini konsepnya adalah pelabuhan penyeberangan ya. Gitu ya. Pelabuhan penyeberangan itu ya menggunakan tambatan yang sifatnya yang fasilitasnya itu adalah breasting dolphin ya, breasting dolphin. Kemudian untuk mengatasi, karena saya tahu di Kalimantan itu pasang surutnya itu tinggi sekali tunggang pasutnya ya, makanya dia biasa menggunakan ponton ya. Tapi kalau di pelabuhan penyeberangan biasanya menggunakan ada yang namanya yang untuk menyelesaikan pasang surut itu MB ya, mobile bridge namanya. Ini inovasinya ini apa ini? Kalau saya bisa tahu, silahkan dijawab dulu lah. Mana? Halo? Iya, Pak. Iya. Mungkin bisa bantuin jawab. Iya. Seperti yang sudah tadi Mana nih? Mana gambarnya tadi nih? Saya nggak lihat ini. Bisa ditunjukkan. Siapa yang jawab ini? Saya Rani, Pak. Iya, mana anunya? Videonya Rani. Iya. Oke, silakan. Jadi sudah kami sampaikan tadi bahwa kami memberikan inovasi itu di bagian daratannya, di bagian jalur utama masuk ke pelabuhan Karyangau-nya, dan juga penambahan gudang serta ruang terbuka dan taman. Dikarenakan permasalahan yang terjadi untuk pelabuhan Karyangau Penajam ini, itu ketika terjadi kepadatan dan di jalan miring. Jadi dia ini letaknya di mana? Di Karyangau atau di Penajam? Di Karyangau, Pak. Di Karyangau ya? Ya. Oke, silahkan. Ini saya lihat ada gudang ya? Iya, Pak. Gudang ini untuk apa nih? Mungkin Iksan bisa bantu menjawab. Iya, baik. Terima kasih izin menjawab. Jadi penambahan gudang di sini mengingat kemarin kami sempat survei lapangan ke lokasi dan kami tidak menemukan di situ adanya bangunan gudang, sedangkan pelabuhan tersebut adalah pelabuhan penyeberangan baik itu barang dan penumpang. Biasanya seperti itu. Dan tujuan dari penambahan gudang sendiri ini untuk fasilitas yang dapat difungsikan sebagai penyimpanan sementara barang-barang kegiatan ekspor atau impor. Seperti itu, Pak. Ya, ini kan konsepnya pelabuhan feri ya. Pelabuhan feri itu biasanya itu jarak pendek gitu. Ya. Jadi gudang saya kira belum begitu bermanfaat kalau kita simpan gudang situ. Gitu ya. Yang kedua adalah ini saya lihat tambatannya ada 4 ya. Kalau yang 2 ini kan breasting dolphin ya. Ya, ada MB-nya enggak itu? Maaf, Pak, kurang jelas. MB, mobile bridge. Jadi kalau dia dalam kondisi pasang atau surut, MB ini adalah jembatan antara
remdor, ya, dan jalanan ke dermaga, jalanan untuk bongkar. Ini kan sistem bongkar muatnya adalah sistem roll on, roll off ya. Nah, jadi dia buka tutup. Remdornya buka, kemudian MB yang ada di dermaga itu turun disesuaikan dengan ketinggian pasang surutnya, barulah bisa dilakukan bongkar muat gitu. Nah, seperti ini. Saya tahu di Kalimantan ya, itu rata-rata 3 meter itu, ya, tunggang pasutnya. Makanya saya lihat kalau di daerah sungai, untuk menyiasati tunggang pasut yang tinggi, ya, kebanyakan dermaga yang ada di sungai itu dia menggunakan dermaga floating, ya, dermaga floating. Gunanya apa? Ya, floating itu adalah mengikuti pasang surut, ya. Jadi pel dermaga atau lantai dermaga dengan tinggi muka air itu tetap sama gitu. Ya, itu untuk mengakali. Saya tidak tahu di sini bagaimana. Bagaimana? Misalnya tunggang pasutnya berapa gitu ya? Anggaplah 3 meter. Ini gimana nih cara membongkar muat ini, muatan yang ada di kapal ini gimana nih? Silakan. Ya, mungkin saya yang jawab ya Pak. Ya, untuk dermaga 3 dan 4 yang seperti tampak pada layar ini, dermaga 4, ini dia menggunakan dermaga yang langsung di dekat dengan daratan, Pak. Jadi memang di sana sistemnya dari pemilik kapal atau dari nakoda kapal itu sudah mengetahui bagaimana cara dia bisa tambah di pinggir dermaga 4 dan dermaga 3. Tapi untuk dermaga 1 dan 2 dia menggunakan MB juga, menggunakan MB yang mana? Bisa Yang 3 dan 4 itu yang mana nih? Ini yang 4, Pak. Yang mana? Coba tampak atas gimana itu? Saya bisa tampilkan untuk layout 3D-nya. Ya, mungkin bisa dibuka. Iya. 3D-nya. Soalnya kan ini beda ya cara sandarnya kalau kapal feri dengan kapal konvensional itu ya. Kalau feri kan dia remdor gitu, menggunakan remdor, makanya dia sandarnya depan. Tapi di samping itu ya, dia harus ada penahan gitu. Ya, ada penahan ya seperti itu breasting dolphin. Ya, ada penahan untuk ikat-ikat tali. Nah, saya tidak melihat yang 3-4 ini gimana cara anunya nih. Soalnya di mengikat anunya itu gimana nih? Mungkin ini bisa di zoom dermaga 3-4. Ya, 3-4 nih. Kalau yang 1-2 kan dia ada breasting dolphin-nya. Ini dia. Nah, gimana nih? Jadi Pak, di sana itu kebetulan kami nggak ada perubahan sama sekali untuk desain dermaga. Jadi memang mengikuti yang desain di sana. Dan untuk sistem tambatnya sendiri, sistem talinya itu ditambatkan di samping dari dermaga yang di depannya, Pak. Itu di situ ada bolar, ada 2 bolar di masing-masing dermaga. Tapi belakangnya gimana tuh? Bagaimana Pak? Ulang? Ya kan dia hanya di depan, ya. Tapi kan di belakang ini pasti goyang nih. Kalau tidak ada tempat ikat talinya, gimana tuh? Oke, mungkin saya bisa bantu jawab ya Pak. Iya. Jadi dari kemarin karena kami sempat turun ke pelabuhannya langsung dan berbicara kepada bagian yang mengurusi tentang sandarnya kapal ini, beliau berbicara bahwa untuk arus di bagian sungainya ini tidak terlalu kencang. Jadi ketika mereka menambatkan kapal dengan 2 tambat di depan saja itu sudah cukup. Lalu untuk dermaga 3 dan 4 ini juga hanya khusus ketika pasang surutnya itu terbilang rendah. Jadi kapal itu hampir saja menyentuh sudah syaratnya sangat rendah, baru bisa dermaga 3 dan 4 ini digunakan. Juga dermaga 3 dan 4 ini digunakan kebanyakan oleh kapal yang menuju Mamuju dan Palu maksud saya. Iya, ini masukan aja ya. Kalau kita mendesain sebuah dermaga ya, kita harus pahami konsep-konsepnya ya. Jadi saya lihat ini kan agak berdekatan, ini 3 dan 4. Ini riskan sekali nih. Kalau ada sesuatu itu kan pergerakan fluida di sungai itu sangat-sangat tidak terduga gitu. Ya, itu bisa saja kalau misalnya kapalnya itu bisa hanyut gitu ya.
ataukah bisa saling tabrakan dua kapal ini. Makanya kalau kita mendesain ya, karena kapal yang dilayani, kita harus tahu jenis kapalnya ini bagaimana. Kita harus tahu bagaimana tipikal kapalnya gitu. Bagaimana caranya dia bongkar muat sehingga kita mampu mendesain sesuai peruntukan kapal yang akan sandar gitu loh. Iya, ini hanya masukan aja. Iya, Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Iya. Ini sudah jadi atau belum ini? Ya, ini sudah jadi Pak. Makanya kami tidak merombak satupun untuk bagian dermaga. Coba aja ya ini masukan, mungkin ini bisa dijadikan objek penelitian ataukah masukan buat Pemda di sana. Ini dasar desainnya ini bagaimana nih? Ya, takutnya ini kapal yang ukurannya kalau saya lihat ini agak besar ini ya. Ya, kapal feri mungkin yang 1000 GT ya paling kurang ini itu kan agak berat itu. Itu harus disesuaikan. Dan setahu saya ya di Sungai Kalimantan itu ya di Teluk Balikpapan ini saya juga pernah ke sana di Terminal Peti Kemas Karyango itu saya pernah ke sana itu agak tinggi pasang surutnya begitu ya, makanya harus dicarikan solusi. Kalau modal MB saja saya kira itu belum cukup gitu ya, karena di sana pasang surutnya agak tinggi gitu, memang agak beda dibandingkan yang kita ada di Makassar, mungkin 1 meter aja tunggang pasutnya. Kalau di sana itu malah yang di mana itu yang di Kalimantan Utara itu ya, itu sampai 3,5, yang di perbatasan Malaysia itu sampai 4 meter malah tunggang pasutnya. Ya, makanya di situ solusinya adalah dia menggunakan dermaga ponton untuk menyiasati. Apalagi kapal-kapal yang sandar itu kebanyakan kapal-kapal yang ukurannya kecil gitu, sehingga dia membutuhkan freeboard. Freeboard itu adalah badan kapal yang muncul di atas air itu, atau cadangan daya apung kapal itu freeboard. Itu harus freeboard kapal itu harus disesuaikan dengan pel, lantai, dan dermaga, sehingga nanti pada saat dia bongkar muat itu dengan mudah dia melakukannya gitu. Kemudian ini kan untuk kapal feri dia muat mobil. Kita takutnya kalau dia elevasinya atau derajat kemiringannya itu tinggi, sedangkan ini mobil truk ini yang memuat ini bahan-bahan berat, itu bisa bahaya sekali. Saya kira itu masukan aja, mungkin kalian nanti kalau bisa jadikan objek penelitian ataukah bisa mengkritisi desain ini gitu. Itu hanya masukan saya. Demikian. Baik Pak, terima kasih sekali. Ya, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Ya, mungkin saya alihkan ke Bapak Edi. Waktu tersisa 3 menit, Pak. Silahkan. Wah, hanya 3 menit sudah diambil semua Pak Asuri. Siap, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Ya. Saya boleh share screen? Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Keluar dulu. Sudah lihat? Iya, Jadi Pak. ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Asuri, saya cek memang nggak kelihatan ini. Pantat kapal ini, pantat 2 kapal ini yang dermaga 34 katanya tadi itu, di mana diikatnya di sini nih. Baru kemudian kenapa ada ini nggak digambar juga? Itu kapal sedang dok, Pak. Oh, ini dari docking ya. Jadi yang dermaga ini hanya 1, 2, 3, dan 4. Iya, Pak. Yang Baru di begini juga tidak termasuk pelabuhan juga, Pak. yang ini. Iya, yang di sebelahnya itu. Ya, 3 menit ya. Baru 30 detik. Kita berangkat ke atas, terbang. Saya tunjukkan Terminal Peti Kemas Pelindo 4, Karyango. Ini Pak Asuri, saya yang turun untuk topografi di tahun 94 ini. Oh iya Pak. Ya, Belum saya pernah ke situ Pak. JF. Saya semua ini belum ada topografinya, saya yang bikin ini. Saya dengan Pak Arwin dulu ke situ. Oh, ini 3.000 meter ke sini, 1.000 meter ke sini ini. Saya sudah kuasai ini daerah sini. Oke, jadi saya melihat inovasi dari adik-adik sekalian tadi ini tentang akses masuk dan akses keluar aja kelihatannya.
Padahal sebenarnya untuk pelabuhan penyeberangan ini sangat menarik sekali. Coba bayangkan apabila ini cukup ramai juga kelihatannya Panajam ini. Jadi Iya. apabila di sini kita bangun satu pelabuhan, terminal penumpang, 2 lantai, baru lantai atasnya kita buat mall. Jadi orang-orang datang ke sini, mereka akan keluar dari kapal yang digambarkan oleh adik-adik tadi itu kan kapalnya 2 lantai juga kan, yang dibawa untuk kendaraan, yang di atas untuk penumpang. Jadi ada garba rata kayak di bandara, masuk ke lantai 2, penumpangnya jalan kaki, mereka langsung ke mall, ada segala macam dari situ. Nah, situ baru kemudian nanti mobilnya nunggu di bawah. Kan mantap itu. Itu mungkin kurang lebih inovasi, karena hal seperti ini juga sudah bukan hal yang baru sebenarnya di dunia penyeberangan. Di Singapura sudah seperti itu, dan juga di Merak juga sudah seperti itu. Jadi coba kerjasama dengan pemerintah Kota Balikpapan atau Kabupaten Balikpapan ini untuk usulan inovasi dari IKT untuk membangun terminal penumpang penyeberangan yang seperti itu. Tapi prinsip saya salut juga dengan care adik-adik sekalian mengenai alignment atau curamnya di daerah sini dan daerah sini. Memang sangat berbahaya apabila terutama di jam-jam padat. Saya salut juga dengan care atau kepedulian dari adik-adik sekalian. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak adik-adik sekalian dan Pak Asuri, Pak Moderator. Ya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Pak. Terima kasih Pak atas saran, masukan, dan tanggapannya. Ya, saya persilahkan kembali ke peserta nomor 33 menanggapi sekaligus ya closing statement sebelum kita tutup sesi kegiatan ini. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih buat Pak Edi dan Pak Suri atas tanggapannya dan masukannya. Semoga kami dan teman-teman dari Teknik Kelautan di ITK bisa menganalisis kembali untuk pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya agar bisa berinovasi lebih lagi dan bisa mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Seperti itu dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi merupakan sesi penjurian Ocean Port Design Innovation 2021 yang telah berlangsung kurang lebih 45 jam. Nah, dari sini nanti panitia akan mengirimkan seluruh karya dari peserta atau ke-6 peserta kepada Dewan Juri untuk kembali mereka nilai kembali. Ya, itu saja. Dan juga sekedar informasi bahwa tidak hanya juara 1, 2, dan 3 saja nanti yang ada diumumkan atau juara, ada juga nanti juara favorit. Yang dimana nanti panitia kalau tidak salah nanti malam akan diupload karyanya ke IG Oceania 2021, dan like terbanyak itu merupakan menjadi juara favorit pada Ocean Port Design Innovation 2021 ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman sekalian dan juga partisipasi dari Dewan Juri. Saya ucapkan terima kasih Pak Edi selaku General Manager dari Makassar Newport dan Pak Suri sebagai dosen Departemen Teknik Kelautan dan Sekretaris Mahasiswa dari Departemen Teknik Kelautan. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, jadi saya moderator atas nama Dirham Brahmana Bahtiar dari juga Teknik Kelautan Unhas angkatan 2018 mengucapkan terima kasih dan ya selamat berjumpa di lain waktu. Oh iya, nanti pengumuman dari lomba itu dilaksanakan pada penutupan Oceania 2021, yaitu di tanggal 25 April. Nanti dihubungi lebih lanjut atau di follow up dari panitia. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi.